Saudara-saudara, sebelum kita berdoa, saya jadi teringat sesuatu, saudara. Kalau hari ini kita bisa ibadah hari ini, di luar sana ada banyak saudara-saudara kita yang sedang ada di tempat pengungsian, dan mungkin untuk makan saja mereka tidak bisa. Dan hari ini kita bisa duduk beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi saya rindu kita datang hari ini dengan betul-betul hati kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Hari ini bisa duduk, beribadah, menyembah Tuhan. Kita bisa menikmati ruangan yang sejuk, ada AC-nya, anugerah Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau rindu setiap kita saudara datang dengan hati tertunduk bersyukur kepada Tuhan. Hari ini masih ada kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Silakan berdoa secara pribadi, bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Anugerah demi anugerah kami rasakan. Dan saat ini ketika kami bisa datang beribadah, duduk dengan tenang untuk beribadah, memuji dan menyembah Allah, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang ada di daerah Sumatera, di Aceh, di Padang. Hari ini mereka mungkin sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, bahkan untuk makan saja mungkin mereka bergumul. Dan ada saudara-saudara kami orang percaya juga yang mungkin tidak ada kesempatan untuk datang beribadah. Dan hari ini kami berdoa untuk mereka, biarlah belas kasihan Tuhan terus menguatkan mereka, menolong mereka melewati masa-masa yang tak mudah ini. Dan bagi kami yang hari ini bisa datang, duduk dengan nyaman dan tenang, berikan kepada kami semua hati yang penuh syukur dan anugerah, sehingga kami tidak menganggap ini hal yang biasa-biasa saja. Kami datang beribadah semua karena anugerah Tuhan. Kami bisa mendengar firman Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Berikan kepada kami hati seorang murid yang mau belajar, mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga ketika kami pulang ke rumah kami, sungguh-sungguh kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri. Kami mengerti karakter Tuhan itu, dan kami mau menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Allah Roh Kudus, berkati hamba-Mu yang banyak kekurangan ini. Engkau yang berikan kuasa-Mu, sehingga apa yang disampaikan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah dan kita sudah memasuki bulan terakhir di dalam tahun ini. Anugerah Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Ini Desember, dan kalau kita mengingat ke belakang lagi, masing-masing pasti punya pengalamannya yang berbeda-beda ya. Tapi kalau hari ini bisa sampai di bulan Desember, minggu Advent yang kedua ini, sekali lagi ini anugerah Allah. Semua karena anugerahnya. Nah saudara-saudara, pada hari ini kita akan sama-sama membahas alasan yang kedua kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu Dia datang untuk membawa kelimpahan. Dia datang untuk membawa kelimpahan. Kita baca satu ayat saja Bapak Ibu, dari Yohanes pasal 10 ayat 10b. Saya kutipkan di dalam slide. Mari kita datang, kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Saya baca sekali lagi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah.
Saudara-saudara, Bapak Ibu tahu gak negara yang disebut sebagai negara yang paling bahagia di dunia saat ini siapa? Negara apa? Hah? Swiss, Norwegia, ada lagi? Apa? Bhutan. Oke. Sepertinya tidak ada di dalam ini semuanya. Mohon maaf. Saya kutip aja ya. Jadi saudara-saudara, ini 2025 negara yang paling bahagia adalah Finlandia, saudara-saudara. Ada Finlandia, ada Denmark, lalu ke-10 itu Meksiko. Dan ternyata saudara, di bawah Meksiko itu ada Indonesia. Urutan ke-83 tapi ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, waktu dinobatkan Finlandia, dan ini sudah berkali-kali ternyata, dalam beberapa tahun terakhir Finlandia ini masuk di dalam negara yang paling bahagia katanya. Dan waktu diteliti apa ukuran kebahagiaan sebuah negara, pasti itu kesejahteraan sosial. Harapan hidup, tingkat korupsinya seberapa, dan sebagainya. Pendapatan per kapita, itu yang diukur. Nah saudara-saudara, seandainya kita terapkan misalnya begini, ukuran kesejahteraan sosial, lalu kita samakan dengan konteks mengikuti Yesus. Orang yang ikut Yesus itu diukur dari kesejahteraan hidupnya. Maka mungkin bisa di list saudara-saudara, yang paling masuk nomor 1 adalah mungkin orang-orang Kristen yang uangnya sangat tidak terbatas, mungkin menempati posisi teratas. Tapi ada banyak orang-orang Kristen yang mungkin bergumul ya dengan kehidupan sehari-harinya. Nah bersyukurnya Bapak Ibu, cara mengukur kebahagiaan di dalam kekristenan, di dalam Alkitab bukan soal kesejahteraan sosial, tapi ini soal spiritual. Kalau yang ikut Yesus harus kaya raya, maka sedih sekali sebenarnya melihat misalnya para misionaris-misionaris yang rela meninggalkan kekayaannya demi mengikut Yesus, demi memberitakan Injil. Ada banyak orang Kristen yang ikut Yesus tetapi mengalami berbagai penderitaan dalam hidupnya. Nah saudara, kalau kita coba berikan gambaran, kira-kira manusia itu ada di dalam fase-fase seperti ini musim hidup. Ada orang yang di dalam musim biasa-biasa saja. Ada orang yang menuju puncak dalam kesejahteraan sosial ya. Ada orang di puncak, ada orang yang mungkin menuju lembah, dan ada orang yang di lembah. Nah saya tanya aja ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tanya Bapak Ibu sedang ada di mana ya. Tapi saya mau tahu kira-kira Bapak Ibu inginnya ada di mana. 1, 2, 3, 4 atau 5? 5? Hah? 3 pengennya. Bagus ya, itu sesuatu yang baik sekali. Jarang-jarang ya orang biasanya maunya juara 1, juara 2, ini Ian maunya juara 3. Rendah hati dia ya. Rata-rata kita rindu ya dalam banyak hal, dalam karir, pencapaian-pencapaian tertentu, kita mau kita ada di puncak saudara-saudara. Tetapi persoalannya, waktu Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Lalu kita bawa ke dalam konteks kehidupan ini, ya. Janji Yesus hidup dalam kelimpahan, lalu dalam fase hidup ini, gimana mengertinya ya? Apakah ini sama dengan cara dunia mengukur kebahagiaan, kepuasan tadi? Soal kesejahteraan sosial berarti berada di puncak. Nah saudara, ini 3 kesalahpahaman tentang kelimpahan dalam konteks musim kehidupan seperti ini. Yang pertama, kalau ada orang mungkin berkata seperti ini Kristen. Nah, kalau dia ada di mana ini? Bukan ini dulu dong. Tadi kepencet ya. Jadi orang berkata, ini Kristen kalau dia ada di puncak. Artinya punya segalanya, punya banyak materi, bisa melakukan apa saja, ini Kristen. Lalu kesalahpahaman yang kedua ini, saudara-saudara. Orang bilang, gak usah lah punya segala-galanya, biasa-biasa saja.
Kristen ini. Jadi kita nggak usah terlalu muluk-muluk lah hidupnya, yang penting kita bisa hidup sehari-hari aja udah cukup begitu. Atau kesalahpahaman kedua adalah berpikir bahwa inilah Kristen. Harus menderita, mengalami kesusahan. Inilah Kristen. Baru kamu ngerti arti kelimpahan. Nah saudara-saudara, semuanya ini adalah kesalahpahaman karena kita jadi bertanya, inikah Kristen? Inilah Kristen, Kristen ini, inilah Kristen. Kita tanya, inikah Kristen? Soal posisi-posisi inikah yang namanya Kristen? Kenapa ini penting? Apa yang salah dari pemahaman ini? Karena konsep posisi seperti ini, kalau kita kaitkan dengan mengikut Yesus, ini masih bicara tentang aku. Kelimpahan yang dimaksud bicara tentang aku yang memiliki, aku yang mendapatkan, aku yang meraih, apa yang aku jalani, apa yang aku alami, apa yang aku rasakan. Maka kalau konsep posisi ini tapi fokusnya ke aku, maka dimanapun kita berada, saudara tidak akan pernah mengalami kepuasan dan kelimpahan di dalam Tuhan. Dimanapun posisinya. Karena realitasnya seperti ini saudara. Ada orang-orang ada di puncak, punya segalanya, punya materi, bisa ngapain aja yang dia mau. Tapi hatinya hampa. Banyak ya. Kita lihat misalnya para selebriti-selebriti. Popularitas ada. Kekayaan ada. Semuanya ada. Tapi bisa kita dengar berita dia mengakhiri hidupnya. Aneh ya. Punya semuanya, punya segalanya, hatinya hampa. Jadi ukuran kelimpahan, jadi tidak serta-merta diukur dari kesejahteraan secara sosial. Maka saudara-saudara, waktu kita bicara apa maksudnya ya hidup berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus katakan itu. Nah kita lihat ayatnya saudara. Hidup berlimpah-limpah harus dibaca dalam konteks spiritual, bukan material. Saya baca sekali lagi Yohanes 10 itu. Dikatakan di awal, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Kata hidup yang dipakai di sana adalah kata zoe, hidup kekal. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata hidup, bios, maka ada kata biologi, itu hidup sehari-hari. Dan ada kata zoe, itu hidup kekal. Dan waktu dikatakan Yesus datang memberi hidup, itu artinya hidup kekal. Yang berlimpah-limpah apa? Kehidupan kekal saudara-saudara. Bahkan dikatakan hidup berlimpah-limpah itu berlebihan, bertumpah-tumpah. Nah itulah sebenarnya konteks ayat ini. Yesus datang memberi hidup yang berlimpah-limpah. Nah saya ajak kita saudara melihat hal ini. Di dalam momen Advent ini, kalau dibagi dalam urutan waktu, Yesus sudah datang pertama kali dan kita sedang menanti kedatangan yang kedua. Advent itu tidak menanti kedatangan pertama karena sudah terjadi. Harapan kita menanti kedatangan Yesus kedua kali, tetapi dasarnya karena Yesus pernah datang pertama kali. Nah, janji hidup berlimpah-limpah itu adalah bicara tentang hidup yang kekal. Nanti setelah mati, kita akan mengalami apa yang namanya hidup berlimpah-limpah. Tetapi bukan berarti saudara-saudara, baru nanti dirasakan dinikmati hidup berlimpah-limpah itu nanti setelah mati. Tapi hidup berlimpah-limpah itu dinikmati, dicicipi manfaatnya, dirasakan manfaatnya saat ini. Apapun kondisi kita bisa menikmati hidup berlimpah-limpah yang bertumpah-tumpah itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Apapun kondisi kita, entah saudara miskin, kaya, saudara di puncak, di lembah, atau hidupmu biasa-biasa saja, kita bisa rasakan apa artinya hidup berlimpah-limpah, hidup bertumpah-tumpah, hidup yang puas, hidup yang bahagia itu. Namun kepuasan dan kebahagiaan yang dimaksud tidak seperti yang dunia tawarkan, yang bersifat sementara, tetapi kepuasan itu adalah kepuasan yang bersifat kekal. Maka saudara-saudara, gambarnya akan menjadi seperti ini. Orang yang ngerti hidup berlimpah-limpah dan Yesus ada dalam hatinya, waktu hidupnya biasa-biasa saja, dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Dia bisa pakai kacamata kayak emoji itu. Lalu waktu dia ada di puncak,
hatinya sudah diisi oleh Kristus, dia bisa happy dan menikmati segala hal yang Tuhan berikan. Dan waktu dia di lembah pun, dia bisa tetap tersenyum karena ada Yesus dalam hidupnya. Dia punya pengharapan, dia punya sukacita yang sejati itu. Nah itulah kalau orang sudah mengalami kelimpahan di dalam Kristus. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana memiliki hidup yang berlimpah-limpah itu? Bagaimana memiliki hidup yang berlimpah-limpah itu? Saudara mau hidupnya berlimpah-limpah, bertumpah-tumpah, mau? Oh gak ada yang mau saudara ya. Mau ya? Ini dia saudara ya. Yang Yesus ajarkan ada 3 hal. Kalau kita ingin hidup kita berlimpah-limpah. Dan orang Kristen belum tentu hidupnya berlimpah-limpah loh. Ke gereja, melakukan banyak aktivitas, belum tentu hidupnya itu mengalami kelimpahan itu. Maka 3 hal ini gak boleh dipisahkan. Pertama, terima Yesus. Saudara-saudara, dikatakan di ayat 9, akulah pintu, siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Yesus sedang bicara tentang identitas dirinya yang adalah juru selamat. Kalau waktu itu adalah analoginya kita ini domba-domba, maka Yesus duduk tidur di pintu itu sehingga siapapun yang keluar masuk ada Yesus di sana. Dan orang bisa masuk, orang bisa keluar harus melewati Yesus. Sebenarnya akulah pintu ini sederhananya Yesus ingin mengatakan, kalau ingin menerima hidup kekal itu cuma satu, hanya aku pintunya. Jadi ini memang eksklusif ya. Waktu kita katakan hanya Yesus jalan keselamatan, iya memang benar. Tapi gak boleh sombong kita. Karena Yesus yang mengatakan demikian. Sehingga bersyukur kita sudah terima Yesus saat ini. Menerima dia sebagai juru selamat kita, Tuhan kita. Karena memang dialah pintu dan siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Itu kan kelimpahan. Bukan hanya masuk, tapi dia bisa keluar masuk, menikmati kelimpahan itu. Nah pertama saudara, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah saya percaya kita yang datang hari ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Tetapi ini tidak boleh berhenti di sini, karena kalau hanya sekedar ini, maka kelimpahan itu hanya akan menjadi cita-cita dalam hidup kita. Yang kedua adalah kenal Yesus. Ketika kita ingin mengatakan aku ingin mengalami kelimpahan itu, aku harus mengenal Yesus. Perhatikan ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya satu persatu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan bukan hanya itu saja, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus bisa dikontraskan dengan gembala upahan, gembala yang jahat pada saat itu. Kalau gembala upahan, ini tolong jaga domba, ada binatang buas, udah ditinggal gitu aja. Dia gak mau berkorban, dia gak mau melindungi domba-dombanya. Tapi Yesus gembala yang baik, sayang kepada kita, satu persatu dia kenal kita. Maka saudara-saudara, waktu kita katakan bagaimana supaya aku bisa mengalami kelimpahan, kenal Yesus. Artinya apa? Kita harus setiap hari terus-menerus mengenal Yesus, punya hubungan pribadi dengan Yesus. Mengapa doa itu penting? Mengapa baca firman itu penting? Karena kita mau mengenal Yesus, mengasihi Yesus, mengerti yang Yesus kehendaki dalam hidup kita. Yang pertama tadi apa? Terima Yesus. Yang kedua, kenal Yesus. Dan yang ketiga, bagaimana hidup berlimpah? Ikut Yesus, saudara. Perhatikan ya, ayat 4, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Bayangkan saudara, jadi domba-domba itu lalu dipanggil sama gembalanya, ayo menuju ke sini. Si domba-domba ini memberontak, saya tidak mau, saya tidak mau ikut. Maka dia sedang menuju bahaya dan ancaman yang lain. Dia mesti ngikut, dia mesti nurut apa kata gembalanya. Nah gembala kita, gembala agung kita, satu saja, Yesus Kristus.
Maka waktu kita percaya aku menerima Yesus sebagai Tuhanku, aku juga menerima dia sebagai gembalaku, apa yang Yesus inginkan aku mau lakukan. Maka kalau kita hari ini dengar firman Tuhan, satu hal yang kita lakukan bukan cuma dengar, aku mau lakukan, aku mau ikut apa tuntunan Yesus dalam hidupku. Maka saudara, orang yang namanya mengalami kelimpahan dalam hidupnya, dia mesti tahu 3 hal ini, lakukan 3 hal ini. Terima Yesus, kenal Yesus, dan ikut Yesus. Maka baca sama-sama sekali lagi saudara. Rahasia hidup berlimpah-limpah. 1, 2, 3. Rahasia hidup berlimpah-limpah di dalam berbagai musim kehidupan. Terima Yesus, kenal Yesus, ikut Yesus. Nah saudara-saudara, di dalam hidup ini ada 3 musim yang akan selalu kita jalani. Musim cerah, musim gelap, dan musim biasa-biasa saja. Selalu bergerakannya di 3 musim ini. Dan kita tahu ini, saudara-saudara, makin sadar betul. Kalau kita mengingat bencana yang terjadi belakangan ini. Ketika semua harta materi yang sudah dikumpulkan itu seperti tidak ada artinya. Maka itulah arti hidup sebenarnya. Segala sesuatu yang kita anggap adalah yang paling penting, prioritas utama. Tapi kalau ada hal-hal yang di luar kendali kita bisa terjadi, maka habis ya habis. Maka apa yang paling penting di dalam segala musim itu? Maka perlu yang namanya hidup berlimpah-limpah. Saudara, kita baca satu-satu ya. Musim pertama itu musim cerah. Musim cerah itu adalah musim saat hidup kita sedang ada di atas atau menuju puncak, saudara. Mungkin saudara ada di posisi ini saat ini. Ini adalah masa ketika semuanya berjalan lancar, pekerjaan stabil, keluarga harmonis, anak-anak bisa diatur, kesehatan baik, keuangan sangat cukup, tak perlu khawatir dengan semua yang kita butuhkan, semua ada. Kita bisa pergi kemana saja kita mau, kita bisa mendapatkan barang apa saja yang kita perlu. Di musim ini tak ada gangguan yang sangat berarti. Namun di dalam musim ini, kita bisa saja merasa saudara kuat dan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa terjebak untuk mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Seolah-olah dunia ada dalam genggaman kita. Tanpa menerima, mengenal, punya hubungan dengan Yesus. Tanpa mengikut Yesus, menyangkal diri setiap hari. Segala kelimpahan demi kelimpahan itu cepat atau lambat akan kehilangan maknanya. Maka Bapak Ibu, jika saat ini ada yang sedang ada di dalam posisi lagi musim cerah nih, maka jangan pernah abaikan hubungan pribadimu dengan Yesus. Evaluasi kembali bagaimana saudara punya hubungan berdoa kepada Yesus. Dulu waktu belum dapat apa-apa, begitu getolnya kita cari Yesus berdoa setiap hari. Baca firman-Nya. Tapi ketika sudah ada di puncak, apa kita sebegitu seriusnya untuk ikut Yesus? Maka perlu mengevaluasi hal itu. Jangan sampai semuanya kehilangan maknanya. Maka saudara bersyukur kalau hari ini kita ada di musim cerah itu. Nikmati. Jangan juga kita merasa bersalah. Disyukuri. Dinikmati musim cerah bersama Yesus tapi. Bersama Yesus engkau terus alami apa artinya kelimpahan sejati yang Yesus janjikan. Saudara-saudara, musim yang kedua adalah musim gelap. Musim saat hidup kita memasuki badai atau mungkin sedang ada di dalam posisi lembah itu. Di musim ini saudara seakan gak ada jalan keluar lagi. Semua pintu tertutup. Doa-doa kita panjatkan seakan semua menggantung. Seakan-akan Tuhan diam. Gak ada jawaban atas doa kita. Kondisi di musim ini mungkin hubungan kita menjadi renggang. Keluarga kita tak harmonis. Keuangan sering kali jadi persoalan. Hutang menumpuk. Kesehatan menurun. Segala rencana hancur berantakan. Pengkhianatan demi pengkhianatan kita alami. Kehilangan demi kehilangan menimpa kita. Di musim seperti ini saudara, kita baru sadar betapa sebenarnya kita tidak pernah mempunyai kendali atas apapun.
tanpa menerima, mengenal, dan mengikut Yesus, musim ini akan dengan mudah menghancurkan kita. Sangat mudah. Udah di lembah, tinggalkan aja Tuhan. Maka saudara-saudara, jika hari ini ada di antara kita yang sedang ada dalam musim gelap dalam hidupnya, dalam memasuki musim badai, bahkan mungkin menuju atau sedang ada di lembah itu, ingat saudara, justru disinilah seringkali menjadi tempat terbaik di mana kita benar-benar mengenal Yesus, mengalami Yesus. Bukan hanya sekedar nama, bukan sekedar apa kata orang, tetapi Yesus adalah pribadi yang hadir, yang menangis bersama kita, yang menggenggam tangan kita lebih erat daripada sebelumnya. Dan ini nyata saudara. Di mana saat-saat kita mengalami masalah, kita bisa rasa lebih dalam arti kehadiran Yesus, betul? Mengalami kesusahan. Maka kalaupun Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara ada di lembah saat ini, mengalami musim gelap saat ini, bersyukur Tuhan izinkan dan terus lewati lembah itu bersama Yesus. Saudara-saudara, musim yang ketiga adalah musim biasa-biasa saja. Musim ini rutinitas sehari-hari. Gak ada pengalaman yang berarti, gak ada persoalan yang berarti. Hari-hari terasa biasa saja. Orang bangun pagi-pagi, yang sekolah ke sekolah, yang kerja-kerja, yang masak-masak, yang antar anak ke sekolah, antar anaknya, yang di rumah cuci pakaian kotor, menumpuk cuci pakaiannya, yang kerja lembur lah sampai malam. Habis itu pulang ngapain? Mandi ya, bener ya. Mandi, habis itu apa? Makan, tidur, besoknya ngulang lagi yang sama. Rasanya kayak apa itu berlimpah? Semua biasa saja. Dan kadangkala di musim-musim seperti ini sebenarnya kita bisa kehilangan makna. Saya pun demikian saudara. Kalau tidak terus-menerus mengevaluasi hati, saya bisa kehilangan makna semua apa yang saya lakukan. Hari Senin, Selasa, ada rapat, Rabu, ada doa, Kamis, ada kelas pemuritan, Jumat, ada rapat lagi, persiapan, Sabtu, ada latihan-latihan, Minggu, ibadah, pelayanan, KR, besoknya ngulang lagi. Gitu-gitu terus semuanya. Tanpa mengalami bersama dengan Yesus, semua akan menjadi rutinitas, kehilangan maknanya, kita gak ngerti arti kelimpahan itu. Maka saudara-saudara, di musim ini banyak orang bisa mengabaikan Yesus, saudara. Mengabaikan relasinya dengan Yesus karena semua biasa saja kok. Saya nggak doa, saya nggak doa biasa saja, semua berjalan baik, aman-aman saja. Sehingga kita tidak lagi mengikuti Yesus hari demi hari karena hidup berjalan seperti biasa. Maka saudara, jika saudara ada dalam musim seperti ini, ingatlah makna kelimpahan hanya bisa ditemukan di dalam Yesus. Maka mari kita jalani segala rutinitas itu bersama Yesus. Karena iman yang kuat di tengah badai mulai dibentuk dari rutinitas kita sehari-hari. Kita bisa menikmati dan memaknai arti hidup ini kalau bersama Yesus. Saudara-saudara, terakhir ya. Bapak Ibu suka yang terakhir kan? Musim boleh berubah, tapi ingat Tuhan tidak pernah berubah. Hidup berlimpah bukan tentang musim yang sedang kita jalani, tetapi tentang siapa yang menggenggam kita di setiap musim. Maka ingat bagian ini saudara. Kelimpahan sejati tidak ditentukan berapa banyak yang ada di genggaman kita, tapi ditentukan oleh genggaman Tuhan yang tak pernah melepaskan kita. Baca sama-sama ya. Ini bagus sekali quotes-nya. Saya yang bikin ini saudara-saudara. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kelimpahan sejati tidak ditentukan berapa banyak ada di genggaman kita, tapi ditentukan oleh genggaman Tuhan yang tak pernah melepaskan kita.
Maka biarlah saudara, waktu kita jalani masa Advent ini, hidup berlimpah-limpah bukan seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa kuat Yesus menggenggam kita menjalani semua musim-musim hidup itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, setiap kami yang hadir hari ini menjalani berbagai musim dalam kehidupannya. Mungkin hari ini ada yang sedang mengalami musim yang cerah itu. Atau mungkin ada yang sedang mengalami musim yang gelap itu. Atau mungkin ada yang sedang mengalami musim yang biasa-biasa saja. Biarlah di dalam melewati segala musim-musim ini, tolong setiap kami supaya kami melewatinya bersama dengan Yesus. Biarlah kami terus diyakinkan oleh Tuhan. Kelimpahan yang sejati itu tidak ditentukan oleh berapa banyak yang ada di genggaman kami, tetapi oleh seberapa kuat genggaman Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kiranya menegur, menghibur, menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.